Hari ini kita akan melanjutkan membahas bentuk dan polaritas molekul untuk bagian yang kedua. Setelah kita kemarin berjibaku dengan model dan polaritas yang pertama gitu ya. Ada yang bentuknya aneh-aneh dan sebagainya. Nah, sekarang lebih aneh lagi bentuknya. Karena bentuk molekul yang kelanjutannya. Sebelum kita detailkan yang hari ini, kita review dulu yang kemarin bahwa bentuk molekul kan begini ya. Kita gunakan teori VSCPR. Untuk menentukan bentuknya, kita harus bisa dulu menggambar apanya? Struktur Lewis. Dari struktur Lewis ini kita bisa mendapatkan apa kemarin? Bilangan koordinasi, yaitu banyaknya pasangan elektron ikatan dan banyaknya pasangan elektron bebas. Kalau ini berapa bilangan koordinasinya? 2. Kalau ini berapa? 3. Kalau ini 4. Kalau ini 5. Kalau ini 6. Nah, dari bilangan koordinasi itu kita tahu bentuk molekulnya. Ternyata bentuknya seperti ini. Kalau 2 bentuknya linear atau lurus gitu aja ya. Gampang lah ini. Lah 3 bentuknya segitiga datar. Lah 4 kemarin apa? Tetrahedra. Lah 5 trigonal bipiramid. Terus kalau 6 octahedral. Ini adalah bentuk-bentuk dasar suatu molekul. Jadi anak-anak harus paham dulu ada 5 bentuk dasar molekul ini. Kemudian yang kita buat di sini semuanya adalah atom-atom yang sudah berikatan. Elektron di atom pusat semua dipakai untuk berikatan. Tidak ada satupun elektron bebasnya. Itu untuk yang kita pelajari minggu lalu. Nah sekarang bagaimana kalau molekul itu ternyata memiliki elektron bebas di atom pusatnya? Bagaimana cara menentukan bentuknya? Bagaimana memprediksi polaritasnya? Ternyata langkah-langkahnya juga sama anak-anak. Kita masuk ya materinya ya. Siap. Kalau dengan PEB contohnya ini SO2. Ini gas mematikan, Rek. Jadi kalau ada orang yang suka apa itu mendaki gunung berapi terutama tiba-tiba pingsan, itu kan hirup gas ini. Gas belerang dioksida. Sing bau tajam itu adalah gas ini, bukan belerangnya. Belerang itu tidak bau. Yang bau adalah gas SO2-nya. Ini beracun ya. Terus, kalau ini, NH3, amonia. Ini, H2O, punya elektron bebas juga. Ini, ada SF4, juga punya elektron bebas. Ini, BRF5, juga punya elektron bebas. Nah, sekarang bagaimana bentuk molekulnya kalau ada elektron bebas di atom pusatnya? Ternyata langkahnya sama, anak-anak. Setelah kita tahu struktur Lewisnya, yang kedua adalah mencari apa? Bilangan koordinasi. Kira-kira berapa bilangan koordinasinya di SO2 ini? Berapa? Ternyata nyarinya begini. Pasangan ikatan ditambah dengan pasangan yang bebas. Ikatannya ada berapa pasang di situ? Sakjane lebih dari 2. Ada 4 pasang. Cuma apa? Di sini ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Ini juga ikatan rangkap 2. Untuk menghitung bilangan koordinasi, walaupun dia ikatan rangkap 2, rangkap 3 maupun tunggal dihitung tetap 1. Maka ini 1, ini 2. Bebasnya berapa pasang di sini? 1. Maka 2 ditambah 1 ketemunya 3. Jadi sama ya caranya ya. Cuma ketambahan pasangan elektron bebas dalam menentukan bilangan koordinasi. Kalau gitu yang ini berapa koordinasinya? Yang ini. Sorry, kepencet. 4. Kalau yang ini berapa? 4. Yang ini berapa? 5. Yang ini berapa? 6. Pinter urut kan ya? 3, 4, 5, 6. Hari yang gitu selesai. Nah, kalau ada molekul gini, ternyata punya geometri. Bagaimana bentuknya? Ini bentuk aslinya. Lihat digambar begitu. Ini ikatannya, ini ada elektron bebasnya. Ini tadi berapa koordinasinya? 4 ya. Ikatannya ada 3, bebasnya ada 1. Gimana kira gambarnya yang di atas? Begini ternyata. Ada 4 ikatan, 3 ikatannya ada 3, bebasnya ada 1. Kalau ini berapa koordinasinya? 4 juga. Tapi bentuknya begini.
Ada 2 ikatan, 2 elektron bebas. Yang ini ada berapa? 5. Bentuknya ya apa kira-kira? Nah, begini. Ada 4 ikatan, ada 1 elektron bebas. Kalau ini 6. Bentuknya begini. Ada 5 ikatan, ada 1 elektron bebas. Coba Nana sekarang dilihat di sini. Apakah ada kemiripan dengan bentuk molekul yang minggu lalu? Ada nggak kemiripannya? Mirip nggak dengan yang kemarin itu? Mirip kan ya? Ini koordinasi berapa sih? 3. Ya mirip dengan kemarin. Cuma yang satu diganti dengan elektron bebas gitu aja. Ini kan sama, kayak oktahedral kan ya? Cuma yang satu diganti dengan elektron bebas. Nah ini, jadi 5 bentuk dasar kemarin itu harus benar-benar kita kuasai agar yang elektron bebasnya ada ini kita juga sangat mudah menentukan bentuk molekulnya. Jadi dasarnya itu dari yang 5 kemarin. Siap ya? Kita buat simulasinya sekarang. Kita gunakan pad Colorado lagi. Semoga bisa buka. Sabar ya. Ini internet kita agak lambat ini. Kita gunakan model lagi kayak kemarin. Sama. Agak ngebut ya, Rek ya, biar nutup waktunya maksudnya. Kita pakai model. Kemudian kita gunakan ini. Tadi ada nggak yang bilangan koordinasi 2 tapi punya elektron bebas? Yang saya contohkan tadi? Nggak ada ya. Karena di alam semesta yang kita ketahui jarang sekali molekul yang punya 2 koordinasi ini tapi memiliki elektron bebas. Itu jarang. Yang ada itu ini anak-anak. Saat dia memiliki 3 ikatan, 3 bilangan koordinasi, tapi salah satunya diganti dengan pasangan elektron bebas. Kalau 3, kan bentuknya begini ya. Apa geometrinya kemarin namanya? Trigonal planar, karena segitiga datar. Ini kalau dia masih belum punya PEB. Kalau punya PEB ini tinggal dibuang 1 ikatan, diganti dengan ini 1. Loh, jadinya begini. Sama kan kayak tadi ya? Geometrinya jadi apa namanya itu? Band. Band itu kalau dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal sebagai bentuk huruf V. Karena ditukar gini jadi huruf V. Loh, begitu. Jadi, kalau koordinasi 3, 1 sebagai elektron bebas, itu bentuknya adalah huruf V. Gitu ya? Gampang ya? Oke, sekarang ininya kita buang. 4. Kalau 4 kemarin geometrinya apa namanya? Tetrahedral. Kan gini, tetrahedral. Itu kalau 4-4-nya masih berikatan. Kalau punya 1 PEB, kira-kira bentuknya apa sekarang? Buang aja ini 1. Masukkan ini 1. Nah, ternyata kalau diputar jadinya begini. Apa ini? Trigonal piramid, segitiga piramida. Dapat dari mana segitiganya? Dapat dari mana piramidnya? Paham? Dari gambar ini. Ini ke sini tuh bentuk apa, Nara? Segitiga, tapi dia punya puncak ini. Ada piramida, alasnya segitiga. Maka namanya adalah trigonal piramida. Perlu dihafalkan kayak begini? Nggak perlu dihafalkan. Karena ini langsung kita tahu dari bentuknya. Jadi kalau tetrahedral hilang 1 otomatis membentuk segitiga piramida. Kalau hilang 2 ikatannya, potong aja. Nah, jadinya begini. Apa ini? Band. Kayak huruf apa ini? Huruf V. Apa bedanya dengan yang tadi? Bilangan koordinasinya yang beda. Ini berapa koordinasinya? 4. Kalau yang tadi berapa koordinasinya? 3. Itu bedanya. Walaupun sama-sama bentuk V, tapi berbeda bilangan koordinasi. Nah, molekul apa yang kayak begini? Ini adalah air.
Air itu bentuknya V. Kalau kita kehujanan, terus gak pakai topi, gak pakai apa, tiba-tiba pusing gitu ya. Kenapa? Dipatoki sama bentuk huruf V ini. Cetak-cetak di kepala gitu ya, sakit. Ini kalau air. Koordinasi berapa ini tadi? 4. Ada 3 bentuk yang sering kita pelajari. Tetrahedral, trigonal piramid, sama huruf V. Itu yang koordinasinya 4. Udah ya? Lanjut. Yang koordinasi 5 sekarang. Tak buang. Apa bentuk molekulnya kemarin namanya? Trigonal bipiramid. Masih ingat ada berapa jenis sudut di molekul ini? Ada 90, ada 120. Ada ikatan aksial, ada ikatan ekuatorial. Kan gitu kemarin ya. Nah, sekarang kalau ada elektron bebas, itu posisinya di ikatan yang tegak apa ikatan yang samping? Kalau tadi kan ngawur ya, posisi terserah gitu. Karena sudutnya sama, kalau sudutnya beda, itu nggak boleh. Harus ada ketentuannya. Ternyata Nana, kalau ini ada elektron bebas, itu menempatinya selalu ada di posisi samping. Nggak pernah yang ada atas bawah. Jadi bentuknya begini. Apa istilahnya di sini geometrinya? Sisa. Sisa. Sisa itu kalau di orang Indonesia nyebutnya malah kayak ini, kayak jungkat-jungkit. Mbak Nasa duduk di sini gitu ya. Terus Mas Fernando duduk di sini, di taman main berduaan gitu ya. Boleh. Mainan jungkat-jungkit itu namanya sisa. Kalau ada dua ini bentuknya. Nah, bentuk huruf apa? T. Ini aja. Karena ini ada elektron bebasnya 2. Jadi ada trigonal bipiramid, ada sisa, ada huruf T. Kalau lepas ketiga-tiganya ikatannya, jadinya begini. Apa geometrinya? Linear. Karena tinggal ini aja, tinggal lurus. Begitu cara lihat. Simpel ya? Oke. Ini yang koordinasi berapa tadi? 5. Sekarang yang 6. Kita potong ini, kita buang. Oke, nanti coba orang di rumah, biar lebih paham gitu ya. Ini kalau 6. Apa geometrinya kemarin? Oktahedral. Kalau lepas 1, ada di mana posisinya? Di atas, bawah, atau yang di samping-sampingnya? Kalau ini bebas, terserah. Karena ikatannya sudutnya adalah sama. Berapa sudutnya kemarin masih ingat? 90. Kalau sudutnya sama, dimanapun itu boleh ya masuknya. Kita potong misalkan 1, masuk sini. Nah, ini kan nggak begitu kelihatan ya bentuknya ya. Kita tarik sini. Jadi apa ini bentuknya? Dapat dari mana square itu? Cek bagus pas ini. Ini kan bentuk segi 4 gitu ya. Tapi ini punya puncak. Maka namanya adalah square piramida. Itu lihatnya Pak. Kalau ada 2 yang elektron bebas terus gimana? Buang aja ini. Masukkan 1. Nah, berlawanan arah posisinya. Kalau awalnya 1 di bawah, yang kedua pasti di atas. Apa geometrinya? Square planar. Karena ini segi 4. Itu yang kita pelajari. Banyak ya ternyata ya. Lalu ujiannya apa? Yo, sampai nanti boleh pakai model lah. Pakai penghapus, dipotong-potong gitu ya. Bawa jarum pentul. Oleh 2 bentuknya gini. Oleh 3 gini, oleh 4 gini. Filter bebas, ini diganti ya. Boleh kayak. Tanpa harus menghafalkan yang ada di sini. Saya nggak pernah menghafalkan ini, Rek. Cukup tahu koordinasinya, bentuk dasarnya tahu, turunannya itu langsung kita ketahui. Itu cara. Itu ya. Tentang bentuk molekul. Jadi ada banyak terkait dengan apa? Bilangan koordinasinya. Lanjut. Polaritasnya sekarang. Ini air. H2O. Ada 2 vektor ini. Kira-kira resultannya 0 apa enggak, Rek? Yang warna merah ini. Ini arahnya sama atau berlawanan? Yakin, vektor gini berlawanan. Ini kan nggak berhadapan lurus kanan kiri begitu. Tapi yang satu adalah serong, yang satu juga
serong. Nah, kalau ada vektor kayak begini di jumlah, mesti naiknya ke sini arahnya gitu. 0 enggak yang warna merah ini? Enggak, Re. Kan ada vektor toh, di jumlah arahnya ke sana. Lah ininya enggak 0. Kalau enggak 0, itu sifat molekulnya adalah polar. Jadi nanti molekul-molekul yang punya elektron bebas itu mayoritas adalah molekul-molekul yang bersifat polar. Itu cara lihatnya. Triknya begitu. Berarti yang ini polar apa enggak? Polar juga. Kenapa polar? Resultan ikatan ini kalau dijumlah vektornya malah ke atas, tidak 0, tidak saling menghilangkan kayak yang kemarin. Ini juga bersifat polar. Habis ini ya, kita lihat ini datanya. Kalau koordinasi 2 linear, sifatnya apa kemarin? Non polar. Ini trigonal piramid sifatnya apa kira-kira? Non polar. Ini punya ini, ada satu elektron bebas. Berarti vektornya tidak saling menghilangkan. Berarti ini bersifat polar. Ini tetrahedral. Non polar. Turunannya pasti polar. Ini polar, ini juga polar. Ini trigonal bipiramid. Polar apa non polar kemarin? Non polar. Kalau sudah ada elektron bebas 1, polar. Punya 2, polar. Kalau punya 3, non polar. Ini punya elektron bebas tapi sifatnya non polar. Hanya yang ini dan ini nanti. Mengapa? Ikatannya tinggal 2 ini. Sana ke sana saling menghilangkan. Ini juga sama. Ini menghilangkan, ini juga saling menghilangkan. Gitu. Oktahedral non polar. Ada 1 PB polar, ada 2 PB malah non polar. Itu cirinya begitu. Nanti datanya sampai ambil ini ya, PN wis datanya. Apa-apa. Untuk lihatnya gitu. Sakjane teori ini nggak benar, cuma untuk mempermudah kita belajar. Yang punya elektron bebas itu molekul-molekulnya cenderung bersifat polar. Gitu. Ngeluh kan ya materinya ya. Ini belum yang nanti. Satu lagi ya, ngeluh teman-teman. Sabar ya, Dek ya. Contohnya, nanti di ujian itu kayak begini. Di PAS itu kayak begini bentuk soalnya. Langkahnya sama. Gambar struktur Lewisnya dulu, bilangan koordinasinya dulu, bentuk dasarnya apa, baru menentukan resultan vektor ikatan. Oke ya, ada 3 contoh. H2O, insya Allah sudah paham semua. Lewisnya begini. O itu valensinya 6, ada 2 ikatan, 2 bebasnya. Berarti koordinasinya berapa nanti? 4. Kalau NH3 bentuknya begini. SF4 itu bentuknya begini. Kita hitung koordinasinya ya. 4. Yang ini? 4. Yang ini? 5. Kalau koordinasinya 4, anak-anak, bentuk aslinya apa kemarin? Bentuk aslinya? Tetrahedral. Tetapi dari tetrahedral itu, yang 2 ikatan diganti dengan elektron bebas. Ayo, bentuknya jadi apa? Ingat-ingat aja. Awalnya ini kan tetrahedral ya. 4 ikatan. Sekarang yang 2 ini diganti dengan elektron bebas. Kita ambil. Nah, jadi apa ini bentuknya? V. Nah, gitu lihatnya. Enggak linear. Linear kan lurus gini. Ini enggak lurus. Tapi berbentuk huruf V. Nah, gini, Rek. Nah, itu. Bentuk huruf V. Kalau yang ini, NH3, kira-kira bentuknya apa? Ikatannya telur ya. Koordinasinya berapa? 4. 4 itu kan begini ya. 1 diganti dengan elektron bebas, dibuang ikatannya. Nah, jadinya begini. Apa bentuknya? Segitiga. Ini bentuk segitiga kan? Ada puncak. Berarti piramida. Namanya segitiga piramida. Begitu. Jadi yang harus ketahui adalah bentuk dasar aslinya, tergantung dengan koordinasinya. Coba yang ini, koordinasinya kan bisa ngitung ini Zan. 5 apa 6 ini? 5 harusnya. Belum tak edit ya. Kira-kira bentuk molekulnya jadi apa? Lek 5 tadi? Kan nggak ada yang 5, Rek. Kalau ini nggak ada yang 5 soalnya. Bentuk aslinya apa lek 5 itu? Kan gini ya. Tak pakai model lain aja. Ada 1 di atas, 1 di bawah gitu kan ya.
Tak ketok rek. Trigonal piramid. Tapi ada hilang satu ikatannya. Jadi apa tadi hilang satu? Seesaw, betul. Lah seesaw. Coba, polar apa non polar yang ini sekarang? Polar. Yang ini polar apa non polar? Ini polar apa non polar? Nah, begitu caranya. Simpel kan ya? Asalkan bisa gambar ininya, bisa tahu ininya, diingat bentuk dasarnya itu gimana. Otomatis langsung kejam. Soalnya. Ngeluh kan ya? Alhamdulillah. Lek ngeluh itu berarti nanti ada kemauan untuk belajar di rumah. Lek gak ngeluh gak belajar di rumah. Ayo, yang mau tanya silakan. Waduh, Mister, saya nggak paham sejak awal. Wetak ya, ayo, ada yang ditanyakan? Luna, di Luna. Mister. Iya, Mbak. Apa? Saya bingung yang menentukan PEI sama PEB itu loh. Oh, ikatan itu yang ini, Mbak. Yang di garis ini. Ini ada 1, 2. Berarti PEI-nya adalah 2. PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Ini kan ada 2. Ini sepasang, Mbak. Berarti yang bebas ada 2 pasang. Gitu lihatnya. Ini saya salah ini. Harusnya 3 ditambah 1 ya. Belum tak edit. Ikatannya ada 3. Bebasnya ada 1. Harusnya gitu. 3 ditambah 1. Ini juga sama. Ikatannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Bebasnya ada 1. Berarti 4 ditambah 1 jumlahnya 5. Saya lupa belum tak edit. Mohon maaf. Gitu Mbak ya? Ya. Sudah paham? Udah. Alhamdulillah. Begitu. Silakan yuk. Ada yang mau tanya lagi? Tak perbaiki sekalian, Rek. Aku malu lek salah gini ya. Ini tadi berapa? 3. Ini 1. Yang di sini tadi 4. Ini 1. Di sini jadinya 5. Gini ya. Oke. Gak tanya? Beneran gak tanya? Kalau gak tanya saya masuk tugasnya. Loh, ada tugas hari ini. Loh, dikira gak ada tugas gitu. Loh, cok Rek, gak enak lek ana tugas. Ini tugasnya. Iya. Silakan berkelompok boleh, individu juga boleh, tapi saya tidak mewajibkan berkelompok loh ya. Nah, contohnya itu ini Rek. Tapi sekarang bentuknya adalah hologram, tidak pakai plastisin lagi. Dikit-dikit ya. Abi tak jelaskan. Pakai plastik mika nanti bahannya. Pakai mika. Indikatornya hampir sama ya. Kayak kemarin bedanya di sini aja. Menunjukkan cara membuat alat pembaca hologramnya yang bentuk limas. Nanti ada video ada. Terus ini aja yang membedakan. 2 ini ada hologramnya itu. Hashtagnya sama. Ini anak-anak contoh karya kakak tingkatmu yang kemarin. Kita lihat dulu ya. Job is to make college easier because students have a lot on their. Sorry, coach. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Nurbani Wisnu Putri dari kelas 10-3 SMA BSS. Hari ini saya akan memberitahu cara membuat hologram bentuk molekul 3 dimensi dengan kertas mika. Selamat menonton. Pakai mika ya. Mika yang untuk sampul buku itu lo bisa. Yang penting itu juga mikanya. Emang dan saya yang membuat videonya. Coba buat ini ya, mikanya yang penting. Mikanya itu dibentuk 5
Nah, kayak begini. Jadi ini adalah 5 segi 4, tapi di bawahnya dikasih lubang agar dia bisa berdiri di atasnya HP. Itu tujuannya. Terus kalau sudah kayak begini, kenapa kayak gini? Jadi ada HP yang muter video hologramnya, baru bisa terbaca kalau ada musikanya. Kalau nggak ada musikanya, dia nggak muter bisa berhenti. Gitu ya. Nah, laptopnya buat begini dulu, nggak akan selesai. Sudah siapkan untuk videonya. Nah, ini hasilnya kan bagus. Dia bisa bergerak. Ini masuk pameran nasional tahun ini, Rek. Produknya ini dibawa ke nasional. Karyanya anak-anak ini. Siapa tahu karyamu nanti juga sama. Masuk di pameran nasional tahun depan. Gitu ya. Ini caranya begitu. Kenapa? Nah, terus videonya ini sudah saya siapkan juga linknya. Video aslinya Hai itu pemain begini, satu, Rek. siap Tapi hadapi nanti tantangan jadi ini? 3 dimensi gitu ya. Pernah ya main hologram ya sebelumnya ya? Masuki Valorant dan Pernah. Ini lengkap dari bentuk dasar awal sampai akhir. Ini yang buat tidak saya nggak tahu sampai level tembak kalau yang jadi 1 bulan baru selesai dan buat yang ini. Lama banget. Ini ya. Jadi nanti tugasnya anak-anak targetnya adalah yang di sini. Membuat ininya aja, menampilkan bahwa bentuk molekul itu bisa berupa hologram. Tidak hanya berupa apa? Pakai plastisin. Lah kemarin ada yang tanya, Rek, Mister tugasnya kok aneh-aneh sih gitu. Sebentar ya, recordnya tak hentikan dulu ya.